Mana-mana ada ngantuk ini. Ya. Saya lihat dari belakang ada yang teriak-teriak. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wa alihi wasallam wa amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para guru, terkhusus keluarga besar Pahat dan Al-Hidayah untuk kita yang sudah berhasil kami Syangkur yang lain-lain, dan kepala kantor urusan agama dan juga kepala kantor kecamatan Jatiasi, para guru, para asatid MWCNO Jatiasi dan jamaah sekalian yang kami muliakan. Malam hari ini pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena kita menjadi orang pilihan. Kenapa pilihan? Karena kita dibangunkan sebelum waktu subuh. Ada orang, teman kita, saudara kita, tetangga kita yang hari ini belum bangun, ada nggak? Ada. Kita orang pilihan. Di mana secara materi kita, badan kita sudah sehat. Spiritual kita pun sudah sehat karena kita sudah zikir, sudah baca Ratibul Haddad dan lain-lain. Ini merupakan sebuah ajaran Islam, bukan hasil observasi, bukan hasil penelitian, tapi ajaran Islam itulah. Pengen sehat, pengen kemudian rezekinya banyak, bangun sebelum subuh. Gak bisa tiap hari sebulan sekali kata Ustaz Ayat. Hadirin sekalian, hari ini saya diminta untuk sedikit menyampaikan apa katanya orang ceramah. Padahal saya pengen belajar pidato di sini karena kemarin ini rahasia ini supaya jangan ada dusta di antara kita. Ya, rahasia. Kenapa? Karena waktu saya ikut PDKP itu kemarin, saya ngobrol sama Ustaz Olah. Soalnya besok di SK di sini. Ini saya nambahin bisa buat penceramah gitu, saya gitu. Nggak banyak dikit. Kalau lama saya ditelepon, kan saya malu kalau nggak mau. Akhirnya saya datang. Jadi sekali lagi bahwa hasil bukan hasil observasi, bukan hasil penelitian, bahwa ini adalah ajaran Islam yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, apa namanya itu, bibukuriha gitu. Apa itu bibukuriha? Apa? Allah barik ummati bibukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Nah, di waktu pagi ini adalah waktu yang segar, waktu yang sehat. Makanya kita bangun di waktu pagi ini. Dan sholat subuh adalah sholat yang kita sudah tahu dah. Sholat yang sudah disaksikan oleh malaikat. Kata hadis Nabi, ta'aqabuna bikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Mereka yang ta'aqabun bergantian, malaikat pagi dan malaikat siang. Wa ijtami'una fi salat subuh, dia kumpul di waktu subuh. Kemudian yu'radul ladzina ba'du bikum wa yas'aluhum. Mereka yang malaikat pagi ini naik ke atas dan ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, apa yang kamu tinggalkan hamba-hamba? Bagaimana hambaku ketika kamu tinggalkan? Begitu. Jawabnya malaikat, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka, dia lagi pada salat. Wa atainahum wa hum yusallun. Dan kami datang juga malaikat itu yang datang waktu pagi. Wa hum yusallun, dia sedang salat. Artinya waktu subuh yang disaksikan oleh dua malaikat. Makanya di dalam Al-Quran yang kita hafal itu aqimus shalah wa liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa al-fajr inna Qur'an al-fajr kana maksudnya dia disaksikan. Nah, kita orang-orang yang beruntung yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikatnya. Hadirin sekalian, pagi hari ini tidak banyak yang saya sampaikan. Cuma ada berapa saya kemarin baca di mana
Al-Imam Junaidi yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Junaidi ini yang sebagai apa? Tokoh filosofis kita ya. Kalau NU-nya apa? Junaidi al-Baghdadi. Kata beliau, kita ini orang NU nih fikihnya mazhab yang 4. Akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, dan tasawufnya adalah Junaidi al-Baghdadi. Lahir 210 Hijriah sampai 298 Hijriah. Kata beliau, qala Imam Al-Junaidi, turfa'ul abdu arba'un turfa'ul abdu wa in qala amaluhu wa ilmuhu. Turfa'ul abdu ila a'la derajat, diangkat seorang hamba mendapatkan derajat yang tinggi, wa in qala amaluhu wa ilmuhu, sekalipun sedikit amalnya dan sedikit ilmunya. Kita kalau berbicara amal ya amal kita dikit dah, dikit nggak? Dikit. Pokoknya kita apa? Main. Kalau berzikir malas, dikit amal kita. Ilmu apa lagi? Ilmu apa? Apa lagi? Tapi kata Imam Junaidi, ketika seorang itu memiliki 4 perkara yang ada pada dirinya, maka orang itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang pertama, al-hilmu. Al-hilmu artinya orang yang punya sabarannya yang tinggi. Doktor nafsi ma'al qudrah 'alal iqab. Artinya apa? Dia bisa menahan dirinya ketika ada orang yang barangkali membulinya, menyakitinya, tapi dia bisa apa? Menahan dirinya. Padahal kalau dia balas, ya kan? Al-qadri 'alal iqab, dia mampu untuk membalasnya, tapi dia tidak balas. Itu namanya hilim. Sabar di atas sabar. Nah, kita kan juga ketika ada orang ngomong sama kita kurang enak, nanti kita apa? Wah, lu udah apa-apanya gitu. Kan? Kalau kita gitu. Tapi hilim ini sebuah sifat yang bagus. Al-hilmu. Nah, kita ini selalu diajarin supaya derajat kita tinggi, maka kita harus bersifat apa? Hilim. Atau hilim itu apa? Orang yang sabar di atas sabar. Dia mampu membalas perlakuan orang lain, tapi dia tidak membalasnya. Itu namanya al-hilim. Yang kedua, kata Imam Junaidi, supaya kamu punya derajat yang tinggi, maka kamu harus at-tawadu. Harus tawadu. Tawadu itu orang yang merendahkan hatinya dan tidak pernah menghina orang lain. Tawadu, nggak pernah menghina orang lain. Sekalipun orang biasa dianggap besar aja, membesarkan orang lain dan merendahkan dirinya di depan orang lain. Kalau kita apa? Kalau kita terjadi apa? Pokoknya apa kita? Naikin apa? Naikin pinggang, naikin dada, sombong kalau kita. Maka nggak boleh. Lawannya adalah sombong. Yang ketiga, as-sakha, yaitu orang yang dermawan. Nah, ini dermawan ini susah. Ngeluarin uang itu apa? Susah. Akhirnya orang sayang. Padahal uang yang kita keluarkan itu di jalan Allah akan menjadi teman sejati kita. Ma'akalta fa'afnaika. Kamu yang kau makan maka akan punah. Akan binasa. Wa ma labista ka'ablaita, yang kamu pakai akan binasa, akan rapuh. Wa ma anfaqta faqad afkaita, yang kamu infakkan di jalan Allah itu yang akan kekal. Makanya ini besok nih kalau CSG jangan ada yang lupa. Bawa yang biru, merah bawa. Yang merah nggak ada apa? Kalau yang merah nggak ada apa? Yang biru dah. Yang biru nggak ada. Yang hijau, jangan yang menggambar pedang di bawah. Gambar pedang kan kalau pedang. Lumayan. Kalau gambar pedang yang di bawah, pada hakikatnya kita sudah merendahkan
Karena Islam itu harus apa? Harus junjung tinggi. Dengan apa? Dengan kita as-sakha, dengan kita memberi kepada di jalan Allah. Seperti JSK seperti ini nih. Ya, jangan yang gambar pedang di bawah. Gambar apa ya? Yang merah kalau bisa. Kalau saya merah yang biru, kalau saya biru yang hijau. Ini mau insya Allah gambar pedang di bawah. Ya. Jadi apalagi kemarin nih, habis pengharaman. Habis apa? Habis pengharaman kemarin nih. Habis apa masih malam ya? Ya masih malam. Kita kemarin menyangkut anak yatim. Kasih yang bagus. Ya, kasih yang apa? Yang bagus. Kadang-kadang panitia ada yang kurang ajar juga panitia tuh. Ini kan yatim kumpulin. Terus apa lagi? Janda-janda jompo diapain? Kumpulin. Terus ada janda-janda muda juga kumpulin lagi. Kumpulin. Kata yang kata yang panitianya yang yatim bertahun duit 200 buat ibu bertahun pengantin itu 1 tahun. Memang yang tua itu tua berpanggil itu mah coba 300 mah buat gas apa lagi beras 300. Yang muda dipanggil juga sama panitia nih, panitia percaya. Neng yang muda neng 3 juta neng jangan pulang lagi. Beda lain ya panitia jangan begitu namanya parsial parsial samain gitu karena mereka sama-sama membutuhkan ya. Jadi as-sakha ini harus kita bangun dalam hati kita, jangan rasa noret ya, rasa pelit mana di dalam hati kita. Kalau kita mampu, apalagi orang dulu saudara kalau pengen punya duit itu ke pasar dulu, daun singkong, daun pisang, daun orang dulu. Tapi ketika gurunya, ayo besok kita ada acara, kalau buru-buru, baru boleh apa? Boleh bawa daun pisang, daun singkong. Sekarang gampang, ATM-nya udah apa namanya? Udah parkir duitnya, tinggal gesek gitu, susah. Tinggal gesek, ATM-nya udah penuh gitu. Jadi mari kita bangkitkan supaya Islam ini maju, jangan takut-takut untuk berjuang di dalam Islam. Yang ketiga, al-akhlak. Yang keempat terakhir, al-akhlaqul karimah. Karena kita berakhlak yang bagus dengan ucapan kita, perangai kita, sikap kita kepada Allah maupun kepada sesama kita. Dan itu kata Imam Junaidi, huwa min kamalil iman, itu daripada kesempurnaan imannya seseorang. Jadi hadirin yang sekalian, ini subuh jangan lama-lama. Saya kira itu yang dapat sampaikan Al-Bakir dan selama ini kita belajar pidato aja nih. Ya, jualan. Mohon maaf sebelumnya dan terakhir tadi Pak Camat sudah memberikan informasi tentang apa? Tentang lingkungan ya. Kita sebagai warga, saya selalu mengajak tuh warga negara yang baik. Yang pertama adalah membela negara. Yang kedua adalah bayar pajak. Itu jangan pengen apa jalan pengen bagus, ya kan? Kagak macet, nggak ada duduk jalanan nggak pajak apa? Oh nggak, jangan bayar pajak. Lantas bini matanya RT saya bayar pajak saya. Begitulah ya. Jadi tujuan apa? Karena kita sebagai warga negara dan Camat, alhamdulillah di apa namanya beliau ini baru saja ya beberapa tahun ini 3 yang kemarin gitu, saya baru kenal. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah yang bagus di lingkungan Jati Asih dan Sukabumi. Saya kira itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.